Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Lelatu Ulfa dengan NIM C1C023043. Di sini saya akan membahas tentang timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Untuk pajak, utang pajak adalah kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh individu. Individu ini disebut wajib pajak, dan biasanya adalah salah satu badan maupun orang pribadi yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Secara sederhana, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara, penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Masuk dengan pembahasan yang pertama, yaitu timbulnya utang pajak. Timbulnya utang pajak. Saat timbul utang pajak mempunyai peranan penting yang sangat penting karena berkaitan dengan yang pertama, pembayaran pajak, yang kedua, surat keberatan, yang ketiga, menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, yang keempat, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, dan sebagainya. Yang kelima, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Timbulnya utang pajak terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak atau saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu adanya utang pajak material, ajaran material, dan ajaran formil. Yang pertama, ajaran material. Ajaran material ini merupakan utang pajak yang timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, ada ajaran formil. Ajaran formil ini merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Firkus atau pemerintah. Pembahasan yang kedua itu mengenai penagihan utang pajak. Penagihan utang pajak di sini ada 3 macam. Yang pertama, penagihan pajak pasif. Yang kedua, penagihan aktif. Yang ketiga, ada penagihan seketika dan sekaligus. Yang pertama, penagihan pajak pasif. Pada proses penagihan pajak yang bersifat pasif ini, otoritas pajak atau Fiskus hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP atau surat sejenis lainnya yang menyebutkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Yang kedua, penagihan aktif, seperti yang sudah dijelaskan pada jenis penagihan sebelumnya, di mana penagihan aktif akan secara langsung dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pembayaran atau jatuh tempo. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Jenis penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus dan jurusita pajak terhadap wajib pajak secara langsung tanpa menunggu jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan atas pelunasan pajak. Dan pembahasan yang terakhir yaitu penghapusan utang pajak. Penghapusan utang pajak itu ada 5. Yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayar pajak pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua adalah kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat adalah kebebasan alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrasi terkait akan utang pajak. Dan yang kelima, penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Dan itulah yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bahas. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.